Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu bisa kapanpun Anda menonton video ini. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan pelajaran spreadsheet. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran meskipun masih dilaksanakan secara online dari rumah saja. Jagalah kesehatan Anda, taati protokol kesehatan saat ini sehingga keselamatan Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang spreadsheet, masih dengan topik menggunakan fungsi dalam Microsoft Office Excel untuk mengaplikasi spreadsheet. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang fungsi matematik dan fungsi statistik untuk beberapa bagian, yakni sum, max, min, dan average. Juga Anda sudah mengerjakan tugas itu dengan baik, mempraktekannya dengan baik. Harapan saya Anda dapat mengikuti terus pembelajaran ini sehingga pada saatnya nanti Anda bisa mengaplikasikan spreadsheet ini dalam dunia kerja nanti. Pada hari ini saya masih melanjutkan tentang fungsi statistik dan sedikit membahas tentang satu fungsi logika, yaitu hari ini kita akan pelajari tentang fungsi sum if, count if, dan fungsi logika yaitu fungsi if. Kita lihat yang pertama, fungsi sum if. Fungsi sum if itu untuk apa? Fungsi sum if itu digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu range tertentu berdasarkan kriteria tertentu pula. Saya ulangi, fungsi sum if itu digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Rumus yang digunakan adalah fungsi sama dengan sum if, kemudian dalam kurung range, kemudian kriteria, dan sum range. Di antara itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Tetapi saya ingatkan bahwa tanda titik koma itu tidak semua perangkat menggunakan tanda titik koma. Tergantung dari settingan bahasanya atau settingan bawaan dari perangkat itu. Ada perangkat yang menggunakan titik koma seperti ini, mungkin perangkat Anda menggunakan titik koma. Ada juga perangkat yang hanya menggunakan tanda koma. Nah, seperti perangkat saya ini tidak menggunakan tanda titik koma, tetapi dia menggunakan tanda koma. Range ini artinya sel atau range, sel atau range yang berisi atau terdapat data yang akan dijumlahkan atau dievaluasi. Data yang akan dievaluasi. Nah, sedangkan kriteria itu adalah sel di mana terdapat kriteria untuk dievaluasi. Kriteria data untuk dievaluasi. Sel di mana terdapat kriteria dari data yang akan dievaluasi itu. Sum range adalah range di mana data yang akan kita jumlahkan. Range di mana terdapat data yang akan dijumlahkan atau akan dievaluasi. Contoh dari rumus ini adalah seperti ini. Sama dengan sum if, kemudian dalam kurung D3.2 D12, artinya range yang terdapat syarat data yang akan dijumlahkan, kriteria data yang akan dijumlahkan itu ada di D3 sampai D12. Titik koma D16. D16 ini adalah sel di mana kriteria itu dibuat, sel di mana kriteria dibuat. Kemudian F3 sampai dengan F12 ini adalah range yang berisi nilai yang akan kita jumlahkan. Ini berisi data yang akan kita jumlahkan berdasarkan kriteria yang ada pada D16. Misalnya seperti ini. Nah, ini rumus ini saya buat berdasarkan ini. D3 sampai D12 artinya apa? Range ini terdapat data yang akan kita
jumlahkan berdasarkan kriteria apa? Kriteria yang terdapat di D16. D16 di mana? D16 ini. Nah, lalu range ini ya F3 sampai F12 ini adalah nilai yang akan kita jumlahkan berdasarkan kriteria D16. Ya, kriteria ini. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ini data yang ada di sini, yang tadi di slide saya pindahkan ke Microsoft Office Excel. Lalu ini nama salonnya saya pakai nama Balada Cantik. Sebelah sini ini kolom tanggal, atau saya sudah gunakan fungsi data dengan cara klik kanan, kemudian format cell, number, data, kemudian saya orang Indonesia maka pilih penanggalan cara Indonesia, lalu saya klik OK. Kemudian ini bukti pembayaran, kemudian ini kode, ya ini seperti semuanya seperti data yang ini. Lalu yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan berapa pendapatan salon untuk gunting rambut saja. Nah, gunting rambut itu kodenya adalah 4100. Gunting rambut itu kodenya 4100. Maka data yang ada kita jumlahkan adalah pada kolom D ini, data yang kita jumlahkan itu hanya yang berisi 4100 saja, sedangkan yang lain tidak akan kita jumlahkan. Nilai yang 4100 itu ada di mana? Ada di kolom F. Nah, maka langsung saja kita praktekkan cara penjumlahan dengan menggunakan sum if, sama dengan pada kolom F baris ke-18, jadi sel F18, kita ketik sum if dalam kurung sesuai dengan rumusnya tadi ya, range titik koma kriteria titik koma sum range atau sub range. Lalu kita pilih range yang akan kita jumlahkan adalah ini ya, yang berisi kode 4100 itu adanya di sini. Jadi D5, kita ketik D5 atau kita klik D5, kemudian titik 2, lalu D14, kemudian saya sudah katakan tadi bahwa ada beberapa perangkat yang menggunakan tanda titik koma untuk memisahkan. Ada beberapa perangkat juga yang hanya menggunakan tanda koma saja. Seperti perangkat saya, itu saya tidak tahu settingannya bagaimana, sehingga hanya menggunakan koma, bukan tanda titik koma. Ya, titik koma. Kode yang akan kita jumlahkan gunting rambut itu adalah kodenya 4100, maka 4100 itu ada di mana? Adanya di sel D18. Ini D18, kemudian koma dalam kurung range yang akan kita jumlahkan nilainya adalah F5 sampai dengan F14. Lalu kita balas kurung 2 kali karena kurung pertama untuk sel range F5 sampai F14, lalu kurung kedua untuk keseluruhan rumus. Maka terdapat jumlah seperti itu ya, 60.000. Nah, kita juga bisa menggunakan, misalnya kita tidak pakai kode, kita hanya pakai produknya saja, gunting rambut, kerimbat, ribbon. Maka kalau di sini kita pakai range D5 sampai D14, di mana di situ hanya memuat kode. Tapi jika kita tidak membuat kode, tetapi kita gunakan produknya, maka kita bisa gunakan langsung sama dengan sum if dalam kurung. Nah, ini gunting rambut kan, kita langsung gunakan gunting rambut. Titik 2 D14 ya. Lalu gunting rambut itu ada di kata kriteria gunting rambut itu ada di E19. Jadi koma E19,
lalu koma F5 dalam kurung F5 sampai dengan F14 ya, balas kurung 2 kali enter, maka nilainya sama ya. Saya ulangi lagi, saya tekankan ulang lagi, tanda pemisah koma atau titik koma ya itu digunakan berdasarkan tergantung perangkat. Jadi tidak semua perangkat menggunakan titik koma ya. Ada perangkat yang menggunakan titik koma, ada perangkat yang menggunakan koma. Seperti perangkat saya itu menggunakan tanda koma, jadi saya hanya bisa menggunakan tanda koma. Nah, tapi kalau misalnya perangkat Anda menggunakan koma lalu hasilnya tidak ada, maka Anda harus menggantinya dengan tanda titik koma. Itu saya ulangi. Lalu bagaimana kita menjumlahkan untuk pendapatan untuk Krimbat saja? Oke, kita lihat. Krimbat kodenya berapa? 4.200. Lalu range yang memuat kode itu ada di range D5 sampai D14. Jadi tetap kita tulis sama dengan SUMIF ya, SUMIF D5.2 D14, kemudian koma, kriterianya apa? Kriterianya Krimbat itu adalah 4.200, ada di D19. Kemudian koma atau titik koma ya, dalam kurung F5 sampai F14, balas kurung 2 kali enter. Bagaimana kalau sama seperti yang tadi, kita tidak menggunakan kode, tetapi kita langsung menggunakan produknya, maka kita di sini langsung mengisinya dengan sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, produk itu kan ada di uraian pendapatan, jadi kita klik E5 sampai dengan E14, kemudian koma. Kriteria itu, kriteria Krimbat ada di E19, kemudian koma, range yang akan kita jumlahkan ada di F5 sampai F14, balas kurung 2 kali. Ini gitu, 50.000. Kemudian untuk rebonding cara yang sama, silakan Anda nanti buat sendiri. Oke, silakan Anda coba sendiri dengan cara itu. Itu untuk fungsi SUMIF. Nah, fungsi yang berikut adalah fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF itu digunakan untuk menghitung banyaknya data yang terdapat dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian rumus yang digunakan adalah sama dengan COUNTIF lalu range titik koma kriteria ya. Ingat, saya ulangi, saya tekankan berulang-ulang di sini bahwa ada beberapa perangkat yang menggunakan tanda titik koma, sedangkan ada beberapa perangkat juga yang hanya menggunakan tanda koma. Jadi Anda tes saja di perangkat Anda mungkin coba saja di perangkat Anda. Jika menggunakan tanda titik koma tidak mendapatkan hasil, maka gunakan tanda koma. Contoh rumusnya seperti ini. COUNTIF D3, ini adalah range. Ya, ini range. Ya. D3 sampai D12, ini range. Sedangkan H3 ini adalah kriterianya. Nah, rumus ini saya buat berdasarkan data ini. Ya, masih dalam data yang tadi, gunting rambut, Krimbat, rebonding, dan lain-lain tadi, pendapatan dari salon balada cantik tadi. Nah, bagaimana kita menghitung, ya, menghitung
berapa banyak data gunting rambut. Ya. Gunting rambut itu ada berapa orang yang datang atau ada berapa pelanggan yang datang gunting rambut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ya, bulan April. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan April ada berapa pelanggan yang datang gunting rambut, itu maksudnya. Kemudian dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ada berapa pelanggan yang datang creambath dan lain-lain. Nah, maka untuk menggunakan fungsi count if ini, kita lihat contohnya seperti ini. Nih, maka kita buat lagi di sebelah sini untuk kriteria ini, ya, kriteria. Kita bisa langsung saja mengcopy paste-nya. Kode ini, lalu kita copy paste saja. Nah, sekarang kita menghitung berapa jumlah pelanggan yang datang gunting rambut. Yang tadi kita hitung dengan menggunakan sum if, kita menghitung pendapatan untuk gunting rambut dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, sekarang kita hitung berapa pelanggan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu datang untuk gunting rambut. Berapa pelanggan yang datang untuk creambath dan berapa pula pelanggan yang datang untuk rebonding. Nah, kita hitung. Caranya adalah, ingat rumusnya sama dengan count if, buka kurung, range yang akan kita jumlahkan yang berisi data yang data yang memenuhi kriteria, lalu titik koma atau koma kriterianya apa. Oke, sama dengan count if, lalu kita hitung range titik koma kriteria. Nah, oke, saya ingatkan biasanya bagaimana cara penulisan rumus, entah itu menggunakan koma atau titik koma, itu biasanya setelah Anda ketik rumus di perangkat Anda langsung memuat seperti ini, ya, memuat ini silakan Anda gunakan, ya, silakan Anda gunakan seperti yang dimuat dalam perangkat Anda. Karena perangkat saya itu menggunakan koma, karena di sini dia menggunakan koma, ya. Oke, range-nya berapa? Range-nya dari E sampai dengan E5 sampai dengan E14. Kemudian saya gunakan koma karena perangkat saya menggunakan koma. Lalu kriteria yang kita maksudkan adalah ini, ya, gunting rambut, yaitu 4100. Maka kita klik saja di angka 4100, lalu kita tutup kurungnya. Ternyata jumlah pelanggan yang datang gunting rambut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 itu 4 orang. Ada 4 pelanggan. Nah, tadi kita gunakan kriterianya adalah kode. Nah, bagaimana kalau kita gunakan kriteria gunting rambut? Silakan saja kita gunakan hal yang sama seperti tadi kita pakai sum if, sama dengan count if dalam kurung kriterianya range-nya dari mana? Dari, ya, tadi kita gunakan kode, maka kita pakai ini kolom D. Nah, karena kita gunakan kriteria gunting rambut, maka kita gunakan kolom E. Nah, dari sini E5 sampai dengan E14. Kemudian koma. Ingat, perangkat saya menggunakan koma. Kalau perangkat Anda menggunakan titik koma, silakan Anda gunakan titik koma. Lalu kriterianya adalah gunting rambut. Lalu kita balas kurung. Nah, sama kan? Nah, begitu juga kita buat untuk creambath. Sama dengan count if dalam kurung. Sekarang kita gunakan kode. Maka dari sini kodenya ada di kolom D sampai kolom D5 sampai dengan D14, koma, lalu kriterianya itu ada di H, ini 4200. Kita klik 4200, balas kurung, enter. Nah,
Kemudian ini hal yang sama kita gunakan count if dalam kurung Nah, sekarang kita gunakan kriteria produknya langsung kerimbat. Jadi ada di sini. Itu kita drag ke bawah seperti ini, koma, lalu kerimbat. Enter. Ya. Rebonding bagaimana? Sama dengan count if dalam kurung range-nya adalah yang sekarang kita kolom ini kita gunakan kode, jadi kita pakai kode dari sini. Lalu ada caranya, Anda boleh ketik titik 2 lalu seperti ini ya, titik 2 kemudian klik di D14, atau bisa saja Anda gunakan seperti ini. Nah, bisa saja Anda gunakan setelah klik D5 ya, setelah klik D5 lalu Anda drag ke bawah seperti ini ya, sama saja. Kemudian koma, kriterianya ada di rebonding, klik kriteria kode rebonding dan enter ya. Begitu juga untuk kalau kita pakai produknya, kita tidak menggunakan kode, kita menggunakan langsung produknya, maka kita klik seperti kita buat seperti ini. Range-nya ada di sini karena kita pakai produk ya. Jadi ini kemudian kita drag ke bawah seperti ini, oke. Drag, lalu koma, kriterianya ada di rebonding, baris kurung, enter. Ya. Silakan Anda pilih yang mana, Anda mau gunakan kode atau Anda menggunakan produknya langsung. Silakan. Oke, nanti ada tugas yang Anda kerjakan, maka perhatikan baik-baik cara penggunaan kedua rumus ini. Yang berikut kita lihat satu fungsi, yaitu fungsi logika, fungsi if. Ya. Fungsi if ini adalah sebuah fungsi logika untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan syarat tertentu. Berarti ingat, kita gunakan if berarti ada syarat yang harus dipenuhi oleh range atau kolom atau sel yang kita maksudkan ya. Rumusnya yang digunakan if, kemudian logikanya, kemudian nilai kebenaran, nilai yang benar, value is true, kemudian nilai salah, value is false. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, F kemudian D3 ditambah logika tes. Logika dalam arti di kolom D3 itu berisi apa? Lalu nilai benarnya bagaimana, kemudian nilai salahnya bagaimana. Lagi-lagi dibatasi oleh tanda titik koma. Lalu pada fungsi ini ada satu lagi tanda, yaitu tanda koma, tanda petik 2 di atas. Ya, tanda kutip 2 di atas. Dalam memberi syarat untuk fungsi if ini, kebanyakan operator menggunakan pembanding seperti ini. Apakah itu lebih sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan, tidak sama dengan. Contohnya seperti ini. Bagaimana kalau kita membuat keputusan untuk sebuah nilai, ya, nilai dari beberapa siswa, kita memutuskan apakah dia lulus atau gagal. Ya. Nilai lebih besar atau sama dengan 2, ini namanya logika. Ya, logika. Ya.
Nah, ini data yang tadi saya masukkan ke sini. Nilainya sama, lalu namanya ya, saya tambahkan lagi di sini. Nomor, nama siswa, nilai, lalu keterangannya apa? Dia lulus atau gagal. Keterangan ini di sini saya beri keterangan jika nilai lebih besar dari 2 maka lulus. Nah, jika tidak maka dia gagal. Oke. Nah, sebelum mengoperasikan fungsi ini, kita lihat di sini tabelnya belum karuan, belum betul. Maka kita rapikan dulu tabelnya, kita buat dulu garisnya, ya. Kita buat dulu garisnya dengan cara seperti tadi, format cell, border, garis, ya. Oke, lalu di sini karena belum betul di tengah, judulnya saya tambahkan lagi, lalu karena belum di tengah saya ketengahkan dengan cara ini. Ya, perhatikan kursor saya bergerak ya. Lalu nomornya, ya, nomornya supaya saya beri letaknya persis di tengah. Lalu saya kasih nomor 1 dan seterusnya. Lalu saya tinggal drag ke bawah. Ya. Mengcopy itu boleh dengan cara seperti itu ya. Drag ke bawah. Nah, karena ini isinya semua 1, maka ada tanda, ada ini di sini. Klik, lalu fill series. Maka semuanya akan terjadi. Lalu di sini ada keterangan. Nah, ini saya sengaja buat ini untuk bagaimana kita bisa mempraktekkan semua fungsi yang tadi kita pelajari. Ya. Lalu nilainya saya ketengahkan juga. Ya. Nah, ini kelihatannya sudah rapi. Nah, sekarang kita gunakan fungsi if untuk menentukan siswa ini berhasil atau lulus atau gagal berdasarkan nilai yang ada pada kolom D. Ya, maka kita gunakan ya, sama dengan if ya, dalam kurung. Nah, kriterianya bagaimana? Logikanya bagaimana? Logikanya itu kalau yang nilai yang ada di kolom D ini lebih besar atau sama dengan 2, ya, lebih besar atau sama dengan 2, maka dia lulus. Tapi kalau dia lebih kecil dari 2, maka dia gagal. Oke? Nah, jadi logikanya itu ada di sini. Nah, maka kita klik D, oke? D berapa? D3 ini, ya, D3, kemudian titik koma, D3, logikanya apa? Jika kolom D3 ini lebih besar atau sama dengan 2, maka kita ketik lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Lalu titik koma atau koma. Ya. Titik koma atau koma. Kemudian tanda petik. Maka kalau dia lebih besar atau sama dengan 2, maka dia lulus. Ya. Balas tanda kurungnya, tanda petiknya. Jika tidak, ya, jika tidak, maka dia gagal. Oke, balas kurung. Enter. Ya. Ternyata karena nilainya lebih besar dari 2, 4 ini lebih besar dari 2, maka dia dinyatakan lulus. Bagaimana kalau nilainya 1? Apakah rumus yang tadi kita gunakan di atas benar? Nah, mari kita uji coba lagi. Sama dengan if dalam kurung C itu nilai itu D4, kemudian syaratnya apa? Dia harus lebih besar atau sama dengan 2, baru dia dinyatakan lulus
Tetapi jika dia nilainya tidak lebih besar dari 2, yang ada di kolom D4 itu tidak lebih besar atau sama dengan 2, maka dia gagal. Balas kurung. Ternyata benar rumus kita, ya. Untuk selanjutnya yang ke bawah tinggal Anda copy paste ke bawah seperti ini. Dan silakan Anda uji kebenarannya dengan melihatnya satu per satu. Oke. Lalu pada tabel ini yang ada di bawah ini kita disuruh untuk menghitung, ya, hitung jumlah yang lulus berapa dan jumlah yang gagal berapa, ya. Jumlah yang lulus berapa dan yang gagal berapa. Maka kita hitung. Sama dengan kita menggunakan apa? Yang lulus berapa, yang gagal berapa, maka kita gunakan rumus count if yang menjumlahkan data. Sama dengan count if dalam kurung, ya, range yang akan kita jumlahkan yang mana? Ini, ya, sampai bawah. Oke. Lalu koma, kriterianya ada di mana? Kriterianya ada di lulus, dia lulus atau tidak. Oke. Dalam balas kurung, enter. Ternyata yang lulus ada 7 orang. Nah, yang gagal berapa? Kita hitung lagi. Sama dengan count if dalam kurung range yang akan kita jumlahkan, range yang akan kita jumlahkan, kemudian kita drag ke bawah sampai kemudian kita berikan kriterianya ada di sini, gagal, lalu balas kurungnya enter. Ternyata yang lulus 7 orang dan yang gagal 4 orang. Ya, itu saja tentang rumus if. Nah, dengan demikian maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.